Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali di Eklesia News. Di Eklesia News kali ini, saya Grace akan menyampaikan informasi kegiatan gereja selama seminggu ke depan. Berikut informasinya. Saksikan program 2 menit saja pada hari Senin dan Selasa, serta program Nada dan Sabda pada hari Rabu dan Kamis, tayang jam setengah 8 malam di akun Facebook dan YouTube channel GPD Eklesia Gorontalo. Hari Jumat jam 12 siang, ada doa puasa yang bertempat di aula. Dan pada hari Sabtu jam setengah 7 malam, ada doa dan latihan bagi para pelayan yang akan melayani di ibadah raya. Hari Minggu jam 9 pagi, kita berjumpa kembali dalam ibadah raya yang bertempat di gereja. Dan pada jam yang sama, ada ibadah sekolah minggu yang bertempat di aula. Piket minggu ini oleh Ryan Horeb. Yo yo yo, calling to all the youth and teens. Bagi kalian yang belum tergabung dalam Komsel Pemuda atau Mighty Warrior Squad dan juga Komsel Remaja, dapat menggabungkan diri dengan menghubungi Katris di nomor 0821 9669 5060. Atau kalian juga dapat menemui Usher Pemuda Remaja di pintu keluar saat ibadah telah selesai. Ayo kita sama-sama bertumbuh dalam iman lewat komunitas pemuda dan remaja. GPDI Eklesia Gorontalo telah menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin beribadah secara tatap muka bersama kami. Di antaranya, cuci tangan menggunakan sabun, pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, membatasi serta memberi jarak di tiap tempat duduk. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak bisa mengikuti ibadah raya secara tatap muka, dapat mengakses live streaming ibadah raya di akun Facebook GPDI Eklesia Gorontalo dan channel YouTube GPDI Eklesia Gorontalo. Jangan lupa untuk follow akun Facebook dan subscribe channel YouTube GPDI Eklesia Gorontalo untuk informasi kegiatan gereja di minggu-minggu mendatang. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi para jemaat maupun simpatisan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian Eklesia News edisi minggu ini. Saya Grace dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga iman dan jaga imun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat malam saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam acara 2 menit saja hari ini Selasa 14 Juni 2022. Sekian waktu kita tidak ketemu dalam acara 2 menit saja karena ada beberapa acara yang harus kami ikuti di luar kota Gorontalo, dan malam hari ini tentunya kita bersyukur dari pagi hari ketika kita bangun pagi, siang hari kita bekerja, sore bahkan sampai malam hari ini kita ada dengan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Setuju Pak Kuhu? Iya. Setuju ya, Ibu Salma setuju ya. Tentunya semua kita masih kuat, kita bekerja dengan kesibukan kita, tapi kita ada sampai malam hari ini tentunya itu karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini tamu-tamu yang begitu luar biasa. Ada evangelis, saya sebut evangelis ya. Jeffrey Kuhu. Selamat malam Pak Jeff. Selamat malam, Gembala. Mungkin lebih dekat dikit Pak Jeff supaya suaranya kedengaran, pemirsa dengar. Nah, suaranya bisa imbang dengan orang yang ganteng kira-kira begitu. Sama nih Pak Gembala ini. Wah, puji Tuhan. Sekali lagi selamat malam Pak Jeff ya. Selamat malam Pak Gembala. Ya, lalu selamat malam Ibu Salma. Selamat malam. Puji Tuhan. Kedua kekasih ini adalah orang-orang yang bukan saja mengerti tentang apa arti doa dari sisi teori saja, tetapi mereka mengerti betul tentang kuasa doa. Mereka adalah orang-orang yang suka berdoa, dan mereka adalah orang-orang yang menikmati kuasa doa dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dan kita malam hari ini berbicara juga tentang kuasa doa bukan hanya dari studio ini dengan 2 narasumber, tetapi ada satu narasumber yang
bersedia bergabung dengan kami malam hari ini Pastor Imbar dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam Pastor Imbar. Ya, semoga Bapak sudah bersama dengan kami atau sudah terhubung dengan kami. Dan sebelum kita bicara tentang kuasa doa dari 3 narasumber ini, ya gambaran umum tentang doa pemirsa bahwa ada orang berkata doa merupakan napas hidup orang percaya. Ya, itu betul. Atau apa saja bicara tentang doa. Nah, doa yang kita akan bahas tentang kuasanya, bagaimana Yesus berdoa, melakukan mujizat, dia terus berdoa. Dan Yesus berkata begini sebelum dia naik ke sorga, dia berkata apa yang kamu lakukan itu memungkinkan untuk hal-hal yang lebih besar dari apa yang aku lakukan, termasuk juga doa. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, pengikut Tuhan yang percaya beriman kepada Dia, tentunya kita mengamini bahwa doa yang Yesus ajarkan, ya kan, kita nikmati kuasanya. Dan tentunya pemirsa malam hari ini akan sama-sama menikmati tentang tema kita malam hari ini. Amen. Bicara tentang kuasa doa. Nah, jika Bapak Ibu ingin menghubungi kami, silakan telepon di nomor telepon 0811 434 574. Sekali lagi 0811 434 574 atau yang tertera di layar HP Bapak Ibu. Oke, sebelum kita tersambung dengan Pastor Imbar yang ada di Lumajang sana. Nah, ketika saya berkata doa, apa yang ada di hati Pak Jeffrey secara umum? Ya, ketika berbicara tentang doa, ya ada yang ada di hati saya itu hubungan kita dengan Allah. Doa adalah hubungan kita dengan Allah. Ibu Salma, ketika saya berkata doa, apa sih? Itu doa adalah hubungan kita dengan Allah. Tante Salma sendiri atau Ibu Salma sendiri ketika saya berkata doa, apa yang ada di hati Ibu Salma? Waktu Bapak Gembala bilang tentang doa, saya rasa saya sangat bersyukur sekali karena saya rasa dengan doa itu saya merasakan bahwa komunikasi saya dengan Tuhan itu luar biasa. Komunikasi dengan Tuhan. Amen. Doa adalah relasi, hubungan ya kan, Ya. dengan Allah. Lalu Ibu Salma berkata doa adalah komunikasi. Memang kalau kita ngomong dengan Allah, dengan Bapa, itu seperti anak dengan ya. Saya rasa itu Nah, memang terasa seperti itu Ibu Salma. Bisa sedikit bagaimana tentang rasa kita komunikasi antara anak dan Bapak Ibu Salma? Saya punya kesaksian yang luar biasa yang saya rasa itu mustahil bagi manusia, tetapi saya percaya dengan doa yang saya naikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya melihat pertolongan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa ya. Ya, ini kesaksian ini memang sudah lama, tapi sampai hari ini saya tetap ingat dan ini menjadi satu motivasi saya untuk saya tetap berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Apapun itu saya tetap andalkan Tuhan lewat doa. Lewat doa. Karena satu waktu itu saya ingat anak kami yang bungsu itu, waktu dia masih sekolah SMA, dia bilang sama saya pas dia bilang hari Kamis, dia bilang Mama, Engki mau bayar SPP hari Sabtu. Dia bilang hari Sabtu, dia bilang terakhir. Kalau tidak, Engki tidak bisa ikut ulangan doa. Nah, waktu itu dan saya bilang oh iya. Sorry, lebih dekat lagi Bu Salma supaya ini kesaksian yang bagus kan. Terus waktu itu dia bilang hari Kamis, saya bilang ada. Padahal waktu itu sama sekali nggak ada duit. Kan memang ya lagi yang diizinkan oleh Tuhan, tapi saya percaya semua proses kalau diizinkan oleh Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Dan waktu itu sudah hari Jumat malam, dia bilang Mama itu uang sudah ada. Saya jawab dengan iman ada. Dan waktu itu kira-kira 9:30 suami saya tanya. Dia bilang gini, apa itu? Saya bilang Engki mau bayar uang SPP besok 3 bulan 180.000. Waktu itu ya? Waktu itu. Suami saya bilang begini, "Kenapa? Ini ada bilang besok pagi." Dia kayak marah. Jadi saya bilang begini, saya ingat ada satu ayat di Lukas 1 ayat 37, saya bilang sama suami saya, enggak usah takut, ada Tuhan. Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Betul. Puji Tuhan. Akhirnya pagi-pagi lagi 1:04 jam 4 kami sudah bangun Beston. Habis Beston kira-kira jam 5 selesai, suami saya balik lagi tidur. Dan karena saya sudah lanjut dalam pekerjaan sebagai seorang ibu rumah tangga. Betul. Dan akhirnya jam kira-kira Engki juga sudah sebangun waktu itu. Pas lagi 1:04 jam 6. Tiba-tiba ada yang
ketuk pintu. Dan saya bilang sama ini anak, Ki, buka itu pintu. Saya bilang itu orang yang Tuhan suruh antar Engki ke uang SPP. Ini anak bilang begini, Mama sudah buka saja, itu orang yang Tuhan suruh. Wow. Dia buka. Luar biasa. Pas dia puji Tuhan dia buka, dia bilang, Mama ada Om, ada cari papa. Baru saya bilang, baru saya keluar, saya ketemu ini Om, saya tanya Pak, dia, oh iya Ci, dia panggil Ci, saya mau ambil saya pejas, kan tukang jahit toh, saya mau ambil saya pejas warna merah yang 2 tahun lalu. Wah. Saya bilang Tuhan tolong 2 tahun lalu. 2 tahun Saya lalu ya. juga, saya kaget, saya bilang waktu suami saya itu saya korek dari kaki, saya bilang ada bapak di muka mau ambil jas warna merah 2 tahun lalu. Suami saya bilang ada tergantung di lemari. Saya udah puji Tuhan Luar ada. biasa. Tuhan Saya ambil itu, sebelum ambil jas saya balik ulang kamar. So bayar belum? Suami saya bilang belum. Saya bilang belum. Saya bilang puji Tuhan. Kalau sudah saya ambil ini jas, saya tanya sama suami saya karena masih waktu itu ya. Dia bilang berapa itu mau bayar? Suami saya bilang 250.000. 250. Wah. Aduh puji Tuhan 180 tuh mau bayar itu jas. Baru saya bawa ini jas sama ini bapak. Saya dengar ini cerita dari bapak ini yang ambil jas. Sebenarnya ini jas ini dia sudah lupa. Dia 2 Sebenarnya tahun. udah lupa, udah 2 tahun. 2 tahun. Terus bapak bilang jam 12 malam itu seperti ada yang Gerakan iya, hatinya. gerakan hatinya. Ambil anak jas yang peteko warna merah itu. Jam 12 itu jam yang sama yang Ibu Salma Iya. ketika berpikir bagaimana harus melunasi Iya. kebutuhan anak punya Kebutuhan SPP. anak. Wah. Luar biasa. Terus baru dia bilang, ini sebenarnya dia bilang saya bingung, ini suara dari mana? Dia bilang gitu, Bapak yang cerita, suara dari mana ini? Saya bilang mungkin Tuhan yang gerakan Bapak di hati. Wah, luar Dan biasa. akhirnya dia bilang iya, dia bilang sampai waktu dia jam 12 itu dia tidak tidur lagi karena dia mau tunggu jam pagi untuk jemput Wah. jas ini. Ibu Salma, kebutuhan bayar SPP berapa? 108? 180. 180. Iya. Lalu 2 tahun nggak diambil-ambil jas yang dijahit, iya. tiba-tiba jam 12 diambil. Harganya berapa ongkos jahit itu? 250. 180 10-15 tahun lalu itu cukup besar Iya, cukup jumlahnya. besar. Nah, artinya bahwa saya harus katakan kepada pemirsa, artinya bahwa memang kalau anak Tuhan yang berkomunikasi mau berbicara dengan Tuhan bahasa iman itu memang sepertinya orang wah ini nggak bisa. Suami kan tanya agak Iya, marah kan, marah, dia tetapi marah. bahasa itu Iya. di mana kita mau sindir Tuhan kira-kira begitu kan? Saya percaya itu adalah kuasa doa yang terjadi. Kuasa doa. Pemirsa yang bersama dengan kami kita beri tepuk tangan dulu bahwa bagaimana anak-anak Tuhan yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan seperti Daniel, Elia, siapapun mereka ada tokoh-tokoh doa dalam Alkitab. Peristiwa atau kuasa doa bukan hanya di zaman perjanjian lama, bukan hanya di zaman Yesus atau para gereja mula-mula, tapi gereja Tuhan sampai akhir zaman kuasa doa itu akan menyertai kita. Yes. Itu adalah pengalaman Ibu Salma tentang bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa atau doa adalah sebuah komunikasi dengan Tuhan. Hasilnya luar biasa. Yang setuju bisa komentar pada malam hari ini dan katakan amin. Yes, Amin. kuasa doa nyata dalam hidup kami. Pak Kuhu, kata pembukaan tentang doa tadi. Iya. Doa adalah hubungan relasi dengan Tuhan. Nah, kalau mengartikan adalah relasi atau hubungan dengan Tuhan, pandangan umum gimana? Iya, begini. Ini berbicara tentang kuasa doa. Kuasa doa. Setiap kita mungkin punya persepsi sendiri, tanggapan masing-masing. Seperti tadi Pak Gembala katakan bahwa dikatakan bahwa doa adalah kekuatan. Doa adalah Iya. kekuatan. Doa adalah nafas hidup kita. Doa adalah Iya. napas hidup Tetapi kita. yang saya dapatkan di sini, doa adalah sebuah keintiman dengan Tuhan. Oke, Pak Kuhu, doa adalah kekuatan, doa adalah keintiman. Doa adalah sebuah keintiman dengan Doa Bapa adalah di sebuah sorga. keintiman. Sebentar, kita tersambung dengan Lumajang dulu. Kita sampai di Oke. situ dulu ya. Iya, siap. Tahan, doa adalah sebuah keintiman, Keintiman. ya. Oke, selamat malam Pak Imbar. Selamat malam, puji Tuhan. Pia kabare. Kabarnya api ay. Pia. Pemirsa sekali lagi Pak Imbar ada di Lumajang, Jawa Timur dan saya perkenalkan sedikit beliau adalah sebagai seorang yang senang berdoa, suka berdoa, ya pelaku doa, pendoa syafaat dan ada banyak hal yang Tuhan percayakan mujizat terjadi lewat pelayanan beliau. Nah malam hari ini
tema kita, saya katakan lagi pada Pak Pastor Imbar, tema kita adalah kuasa doa. Ketika mendengar kuasa doa, apa yang ada di benak Pak Imbar? Silakan, kami dari studio dan pemirsa sedang menikmati dan terus akan menikmati kesaksian tentang kuasa doa itu Pak Imbar. Silakan. Ya, sebenarnya menurut pendapat saya doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Amin. Banyak orang bisa berdoa, tetapi konten dari doa itu sedikit orang memahami. Itulah sebabnya doanya tidak mujarab. Doanya tidak bisa sampai ke sorga. Betul. Dalam kitab Yudas, pasal 1 ayat ke-20 berkata, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci Betul. dan berdoa dalam Roh Kudus. Doa yang sampai kepada Tuhan itu menggunakan alat atau menggunakan pengantara namanya Roh Kudus. Terus. Ya. Nah, terus bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu dipenuhkan Roh Kudus atau tidak? Itu ada perangkat namanya karunia, membedakan bermacam-macam roh. Amin. Roh. Orang yang kerasukan setan, orang itu di dalam tubuhnya ada setan. Maka orang itu berkata-kata perkataan setan dan perbuatannya adalah perbuatan setan. Sedangkan orang yang dipenuhkan Roh Kudus minimal orang itu di dalamnya ada satu malaikat Tuhan. Perwujudannya adalah malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan yang ada di dalam seseorang itulah Alkitab berkata, Roh Tuhan hinggap, Roh Kudus turun, dipenuhkan Roh Kudus, atau diurapi Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, perwujudannya ada satu malaikat. Nah, kami diberi karunia untuk melihat, sehingga kalau tidak hati-hati kita menghakimi. Karena kita tahu hamba Tuhan itu kosong, atau hamba Tuhan itu ada roh Tuhan, atau justru ada roh setan. Karena adanya karunia membedakan bermacam-macam roh, terutama karunia ini dipegang oleh istri saya, Ibu Pendeta Sianitoi, orang Gorontalo asli. Wah gitu. Sepertinya kami kenal itu istrinya. Istri Pak Imbar seperti kami kenal itu ya. Iya, sepertinya beliau ini mantan jemaat dari Bapak Gembala ini. Puji Tuhan, di Lumajang berbuah. Oke? Jadi, seorang pendoa yang mujarab, di dalam orang itu minimal ada satu malaikat Tuhan. Maka malaikat Tuhan itu dalam bahasa Alkitab Roh Kudus sebagai pengantara, sebagai kabel hamba Tuhan itu untuk sampai kepada Yesus. Yes. Kalau misalnya jemaat memperhatikan cara saya berdoa, maka saya berdoa begini, mari Roh Kudus yang menyertai hambamu hadir di situ. Karena ada ayat yang berkata, Tuhan berperang ganti kami, kami diam saja. Bukan oleh gagah dan kuat kami, tetapi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Konsep inilah yang mendasari saya sebagai pendoa. Yes. Sehingga Pak Gembala mungkin pernah dengar orang-orang Gorontalo menghubungi saya karena ada roh jahat dan seterusnya. Maka saya berdoa begini, mari Roh Kudus yang menyertai hambamu hadir di Gorontalo. Jamah orang ini. Apabila dia ada kuasa setan, ikatan kuasa setan pada orang itu lepas oleh darah Yesus. Amen. Misalnya orang ini sakit. Misalnya orang ini sakit, saya berkata, penyakitmu sembuh oleh kuasa Roh. Yes. Nah, kita pendoa mesti mengerti, kita ini diikuti oleh Roh Tuhan apa spesifikasinya. Kalau Roh Tuhan yang mengikuti kita itu adalah untuk kelepasan, maka ketika orang itu ada roh jahat, maka kita minta kepada Roh Kudus yang punya spesifikasi dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8-10, bermacam-macam karunia, kita minta kepada Roh Kudus itu untuk melepaskan. Kalau kita disertai dengan Roh Kudus yang bersifat untuk kesembuhan,
di kacamata pelihat, kalau roh Tuhan itu membawa kain pembebat, maka hamba Tuhan itu punya karunia kesembuhan. Tetapi kalau misalnya, contohnya Om Hani Mande, dia ada roh Tuhan yang membawa timbangan, berarti itu karunia hikmat. Yes. Ya, seperti maaf saya sebut Pendeta Franky Rewa, dia ada malaikat yang membawa pedang, berarti itu karunia untuk mengadakan mujizat. Saya pernah menyampaikan kepada beliau, Om, ada karunia mengadakan mujizat sebab kami melihat ada roh Tuhan yang membawa pedang. Kalau orang itu punya karunia membedakan bermacam-macam roh, maka simboliknya malaikat yang mengikuti orang itu atau Roh Kudus yang mengikuti orang itu membawa pelita, obor. Maka kita mengerti bahwa orang itu pasti bisa melihat. Sedangkan melihat itu ada dua macam. Seperti kita kenal dengan indigo. Maka dia bisa melihat karena dibantu oleh roh jahat. Yang biasa dipergunakan oleh perdukunan. Tetapi kalau melihat itu dari Roh Kudus, dia bisa melihat setan dan dia bisa melihat roh Tuhan. Sedangkan pelihat yang dari setan itu tidak bisa melihat roh Tuhan. Karena ada ayat yang berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia bisa melihat Allah. Perangkat-perangkat ini perlu dimiliki seorang pendoa. Tetapi bagi orang yang tidak mempunyai Roh Kudus, belum dipenuhkan Roh Kudus, dia harus berdoa dengan tekun, diimbangi dengan pujian penyembahan. Karena di dalam pujian penyembahan itu Allah bertakhta. Bahasa kasarnya, orang yang tidak ada Roh Kudus kuat menyembah, maka Roh Kudus hadir. Tetapi orang yang disertai Roh Kudus, dia langsung sembuh, lepas oleh darah Yesus. Amen. Tanpa menyembah pun tidak ada masalah. Karena dia sudah diberi otoritas. Karunia khusus. Itulah sebabnya dasar-dasar sebagai seorang pendoa, apa yang saya katakan ini perlu direnungkan kembali, perlu diseringkan kembali, perlu diperdalam kembali, sehingga ketika dia berdoa itu memiliki otoritas yang sangat tinggi. Tergantung dari kapasitas Roh Kudus yang mengikuti orang itu. Betul. Sesama hamba Tuhan, misalnya saya ada roh Tuhan kesembuhan, roh Tuhannya itu membawa kain pembebat. Om Samuel Pangalo ada, sesama punya karunia kesembuhan, itu derajatnya atau kuasanya itu berbeda-beda, atau kepangkatannya berbeda-beda, tergantung dari jam terbang, tergantung dari kemurnian hati, tergantung dari motivasi. Misalnya apabila dibisniskan, maka dia akan turun kepangkatan. Betul. Itulah sebabnya dalam ayat tadi harus didasari dengan imanmu yang paling suci. Yes. Soal motivasi paling penting. Bahkan kalau motivasi salah, katakanlah seorang hamba Tuhan itu diberi karunia mengadakan mujizat kan membawa pedang. Kita tahu pedangnya itu kalau sudah tidak tajam, berarti pernah pelayanannya ini dengan motivasi yang salah. Betul. Maka hamba Tuhan tersebut perlu merendahkan diri, berpuasa lagi, menyembah lagi untuk mempertajam pedang itu. Yang saya katakan ini lebih banyak kepada simbolik-simbolik untuk memberikan jembatan pengertian kepada para pendoa. Begitu Pak Pendeta. Wah, luar biasa. Nah, Pastor Imbar, kita sudah mendengar tadi tentang bagaimana prinsip daripada doa itu. Atau sebelum kita menjadi seorang pendoa ada hal-hal yang penting untuk kita ketahui sebelum kita menjadi seorang pendoa. Nah, dari sisi pengalaman, kalau tadi kita bicara dari sisi teori, pengalaman Pak Pastor Imbar sendiri melihat tentang bagaimana kuasa doa. Kan kadang-kadang kita mendengar, wah kuasa doa itu, kesembuhan itu, kelepasan itu hanya berlaku 60 tahun lalu, 40 tahun lalu. Tapi melihat kondisi sekarang, Pak Imbar sendiri mengalami kuasa doa itu seperti apa Pak Imbar? Begini, sebenarnya teologi kita ini datang dari Palestina, lalu diadopsi ke Barat, di mana Barat mempunyai pola pikir membaca Alkitab itu scientific. Dia membaca Alkitab harus bisa dibuktikan secara teks. Sehingga kalau saya boleh mengkritik, hamba-hamba Tuhan ini lebih banyak senang membaca Alkitab dan mencari makna secara linguistik.
Dan sarjana-sarjana kita setiap penelitian harus bisa dibuktikan data-datanya. Sedangkan dimensi roh itu Betul. tidak bisa dibuktikan secara sains. Itulah sebabnya para teolog kita sudah sedikit yang belajar kepada Roh Kudus. Dia lebih banyak belajar kepada dosen, master, doktor, dan profesor. Dia lupa belajar kepada Roh Kudus. Roh Kudus. Karena berbicara tentang kuasa, guru besarnya adalah beliau. Yes. Nah, itulah sebabnya kita mengalami penurunan kuasa. Karena kita lebih banyak berkhotbah arti-arti, makna-makna, terjemahan-terjemahan daripada Betul. mengeksplor konten kuasa itu. Betul. Akibatnya kita lebih banyak menjadi pengkhotbah YouTube daripada pengkhotbah yang bisa menyembuhkan, pengkhotbah yang bisa melepaskan, mengubah yang miskin menjadi kaya. Betul. Akibatnya kita canggih dalam paradigma, tetapi dalam aplikasi kita tidak di-backup oleh kuasa yang saya maksud pada penjelasan di awal itu. Itu Pak Pendeta. Pastor, setuju enggak dengan pendapat saya bahwa sebenarnya di gereja akhir zaman atau di zaman sekarang anak-anak Tuhan, mereka sebenarnya bukan lagi membutuhkan orang-orang yang begitu mengerti bahasa apa itu doa dari bahasa asli seperti apa. Tetapi setuju enggak bahwa jemaat sekarang membutuhkan kuasa doa yang nyata. Mungkin kita orang yang dalam tanda kutip ya, kita mungkin nggak punya gelar, kita nggak punya S1, S2, S3, tetapi ketika apa yang kita perkatakan lalu itu mengandung kuasa, apalagi lewat doa. Ini yang memang jemaat butuhkan akhir-akhir ini. Setuju nggak, Pastor? Ya, jemaat di tempat ini 15 tahun lalu cuma 7 orang. Tapi sekarang sudah ratusan. Wow. Orang Manado bilang, 1 orang disembuhkan, dorang bagu-bagu bilang. Maka gereja kami yang dulu kayaknya terlalu besar, sekarang ini menjadi terlalu Kecil. sempit. Karena populasi jemaat yang sangat besar berduyun-duyun dari berbagai tempat. Ada yang 3 jam harus beribadah di sini. Wow. Ada yang 1 jam dia harus ibadah di sini. Di sana banyak gereja. Karena jemaat akhir zaman ini sudah bosan dengan retorika. Retorika, betul. Ada 3 hal yang dia perlukan. Dia sakit sembuh, Yes. dikuasai setan, santet tenung terlepas, Dilepaskan, miskin menjadi diberkati. diberkati oleh Tuhan. Artinya, Ternyata, kenapa dia miskin? Kenapa orang ini miskin? Karena orang ini dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Sehingga doanya terhalang. Tuhan tidak pernah dengar doanya. yes. Namun demikian, pelayanan seperti ini, itu selalu dilecehkan. Yang dianggap pendeta dukun, pendeta klenik, dan seterusnya. Saya termasuk ada isu-isu miring dan seterusnya, mengusir setan dengan setan, mengusir setan tidak masuk surga dan seterusnya. Karena pelayanan-pelayanan seperti ini sebenarnya mengembalikan kepada Pantekosta mula-mula yang Gereja sudah banyak mula-mula. kita tinggalkan. Betul. Artinya, saya bisa simpulkan sedikit bahwa kegerakan yang terjadi di gereja pastor adalah itu merupakan bagian dari kuasa doa. Iya, Ya, betul. Itu merupakan bagian daripada kuasa. Kita bukan bicara retorika Iya. tentang doa, tetapi ini fakta. Kalau 10 tahun lalu dikatakan hanya tidak sampai 10, kalau sekarang beratus-ratus yang dulu gereja besar tetapi dengan jumlah sekarang gereja jadi kecil dengan jumlah jemaat, ini adalah kuasa doa. Seperti itu, Pastor. Amin. Amin. Kemarin ada orang pakai jilbab beribadah di sini dengan kaki pincang. Dokter berkata dia osteoporosis. Dia dibawa oleh menantunya yang Kristen. Hari Senin kemarin saya ditelepon sama jemaat itu, dia bilang, Om, mama mertua saya yang Islam itu sekarang sudah sembuh, Yes. sekarang sudah bekerja. Karena kuasa Haleluya. doa itu. Kuasa doa. Kuasa doa. Wah, saya tertarik nih mau ke sana nih, Pastor. Ya. Siap. Tinggal baku atur. Baku atur. Wah, luar biasa apa yang pemirsa. Luar biasa apa yang disampaikan Pastor Imbar. Saya mengambil kesimpulan bahwa doa kita bukan sekedar retorika. Tapi doa itu membutuhkan pembuktian daripada siapa yang berbicara tentang doa.
Nah kalau dia pribadi maka orang membutuhkan pribadi yang punya kuasa doa. Kalau dia satu komunitas dalam sebuah gereja maka orang lain ingin ke gereja itu karena mereka melihat bahwa di gereja itu ada kuasa doa. Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda. Tapi malam hari ini kita bicara tentang kuasa doa. Tentunya orang-orang yang punya karunia dan talenta doa. Pastor Imbar, dia telah memberkati kita malam hari ini. Atau ada yang ingin disampaikan lagi Pastor? Silakan. Kesaksian satu bisa tentang doa itu. Tentang kuasa doa. Tentang kuasa doa. Nah, cuma di tempat ini bertumbuh menjadi besar karena kuasa doa yang nyata. Wow. Artinya ada seseorang dia punya pabrik selama 5 tahun pabrik itu tidak berjalan. Lalu karena diinformasikan oleh seseorang dia datang 3 jam ke sini. Setelah kita teliti foto pabrik itu, kita dapati di dalam pabrik itu banyak sekali roh jahat, termasuk kepada orang itu ada roh jahat. Maka malam itu saya lepaskan dan saya datang ke pabriknya. Saya usir semua kuasa kegelapan dengan istri saya. Apa yang terjadi? 3 minggu kemudian setelah saya berdoa, ada gabah 1 truk itu ditolak oleh pabrik lain sehingga diberikan kepada orang ini. Lalu gabah 1 truk itu dia jemur, orang kampung lihat pabrik ini buka lagi. Lalu temannya datang lagi, kamu butuh uang ya untuk membayar ini. Dan dalam waktu 3 bulan, pabrik ini berputar dengan cash flow 700. Wow, luar biasa. Ada kesaksian lagi, seseorang dia jual pinang ke daerah NTT. Selama 2 tahun relasinya mati. Lalu dia datang kepada saya. Saya berdoa, saya bilang kepada dia, nanti kamu pulang, kamu akan dihubungi oleh seseorang. Dan bisnismu akan jalan lagi. Dari mana saya bisa berkata begitu? Karena Roh Kudus membisikkan kepada saya sebagai seorang berdoa. Maka ketika dia di rumah, dia ditelepon oleh mantan bosnya. Dan malam itu dia ditransfer 72 juta supaya dia besok mencari pinang-pinang itu. Haleluya, luar biasa. Inilah Ada satu lagi. Oh, silakan. Ada satu lagi. Oke, satu lagi. Ada orang muslim, dia jual rujak di tengah kota. Dia datang kepada saya, dia bilang, Om, saya sehari hanya laku 10.000, 40.000, padahal dulu rame. Lalu saya bilang sama dia, di rombong rujakmu itu ada kuasa kegelapan. Nanti percikkan minyak urapan yang sudah saya doakan di situ. Maka besok rombongmu itu akan rame. Lalu dia telepon besoknya, Om, terima kasih banyak. Alhamdulillah, jualan rujak saya hari ini sudah mendapatkan 400.000. Wah, nanti kalau saya ke Lumajang, saya akan makan rujak itu. Rujak. Wah. Tuh, pasti makan rujak gratis. Amin. Pastor Imbar, terima kasih buat kebersamaan malam hari ini. Salam buat keluarga, istri, dan jemaat. Dan jika Tuhan kehendaki kita ketemu entah di Gorontalo atau di Lumajang ya. Siap. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat memberkati kesempatan. ya. Shalom. Amin. Amin. Siap. Haleluya. Wow, pemirsa, memang kalau kita bicara tentang doa, seperti dikatakan di awal tadi bahwa memang bicara doa ini sesuatu yang tidak tercatat, iya kan? Sesuatu yang kadang-kadang di luar dari apa yang kita pelajari. Dan orang berkata, wah ini mungkin ini sudah salah. Tetapi kita nggak bisa menghakimi sebab pendoa-pendoa adalah orang yang sering berkomunikasi dengan Tuhan. Doa sebelum menjadi kekuatan dikatakan tadi Pak Kuhu, saya garis bawahi kalimat yang terakhir yang kita stop tadi ya. Iya, tentang keintiman. Doa itu merupakan sebuah atau gambaran keintiman kita dengan Tuhan. Nah, sebelum kita lari ke Pak Kuhu, kita lihat di sini ada yang memberikan komentar dan mereka sedang bersama dengan kita, ada dari Batam. Iya. Pastor Simon Liwan, selamat malam Batam. Filia Sigarlaki dari Tabulo. Angel Pandey dari mana saja itu kira-kira ya. Raymond Koraa mungkin dari Gorontalo ya. Ada Stefania Seni ibu yang sebagai narasumber tadi. Yulin Trised dari Gorontalo juga. Ada El Jaya. Amin. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Doa dengan iman dari Ibu Salma menggerakkan mujizat terjadi. Terima kasih Pak Jaya. Lalu ada Ibu Nova, Mandagi dan lain yang sedang bersama dengan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin berkomentar tentang kuasa doa atau kesaksian secara pribadi Bapak Ibu alami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, silakan bisa menghubungi kami di nomor 0811434574. Oke? Kita ke keintiman dengan Tuhan. Nah, saya kembali tadi kepada Pak Imbar, tambah lagi tadi. Iya. Ya, kalau kita lihat pelayanan Yesus
bagaimana dia 50% dan 50% menyembuhkan orang sakit dan 50% bagaimana dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, kembali kepada keintiman dengan Bapa. Ya, kalau kita lihat di sini seorang Abraham. Abraham bagaimana ketika dia keluar dari Ur Kasdim, dia ke tanah Negeb. Bagaimana dia setiap dia duduki tempat itu, dia punya mesbah doa. Wow, betul. Nah, di sini berbicara tentang keintiman dengan Bapa di sorga. Nah, kembali kepada kita yang saya alami ketika menjadi pendoa syafaat. Apa sih pendoa syafaat itu? Pendoa syafaat adalah mengambil beban orang. Ya, kalau kita tidak punya keintiman dengan Bapa, kita tidak dibekali dengan kuasa dan otoritas Allah. Menjadi kekuatan tadi itu. Iya, betul. Makanya sebagai pendoa syafaat, kita mengambil beban orang dan mengambil beban sebuah kota. Abraham berdiri buat Sodom dan Gomora untuk Lot di sana. Tetapi hanya Lot yang diselamatkan. Tidak ada yang bertobat. Karena Abraham punya keintiman dengan Bapa di sorga, dia bisa berbicara dengan Bapa. Bapak, betul. Artinya nggak mudah ya. Nggak mudah. Nah, sangat penting sekali kita punya keintiman khusus dengan Bapa di sorga. Maka ketika kita punya keintiman dengan Bapa di sorga, otomatis kita diberikan otoritas yang luar biasa. Definisi keintiman ada sebuah lagu berkata begini. Ya. Lebih dalam lagi. Atau ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Wah, lagu itu berbicara tentang keintiman. Lanjut. Tentang bagaimana Abraham dia mengambil beban. Bukan mengambil beban 1 orang, 10 orang, 100 orang, tapi sebuah kota Sodom dia mengambil dan sebuah Gomora. kota. Tetapi yang tidak ada di situ tidak ada pertobatan. Tidak ada pertobatan. Hanya Lot dan anaknya. Ya, begitu juga dengan Musa. Ketika Musa di padang gurun, ketika Tuhan murka kepada bangsa Israel, dia datang kepada Tuhan. Dia mengambil bebannya bangsa Israel. Inilah sebuah keintiman dengan Tuhan ketika kita masuk di dalam sebagai pendoa syafaat. Nah, itu bicara tentang Abraham tadi, ya kan, dalam kisah. Nah, dari Pak Kuh sendiri, Pak Jeffrey sendiri sebagai orang yang senang berdoa, senang berkomunikasi dengan Bapa, ada hal-hal yang secara pribadi atau keluarga atau dalam pelayanan, hal-hal mujizat yang Tuhan nyatakan dalam pelayanan doa, Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey. Saya bersaksi sedikit. 2010 saya ada di Kota Bitung. 2010 itu saya masuk di dalam sekte sesat sebenarnya, yaitu di pasukan Brigade Manguni, Pak Gembala. Oh gitu. Ya. Saya masuk di. Tapi sekarang udah diubahkan kan? Sudah diubahkan. Saya masuk di situ belum dipulihkan oleh Tuhan. 2010 saya ditangkap oleh Tuhan. Panggilan saya adalah berdoa. Nah, awalnya panggilan saya berdoa adalah ke rumah-rumah sakit, Pak Gem. Oh gitu. Sampai hari ini puji Tuhan itu semua karena Yesus. Karena Yesus masih memakai saya untuk melayani jiwa-jiwa. Itu saya bilang, ketika kita punya, saya katakan begini, kita harus punya belas kasihan dan kerendahan hati untuk melayani jiwa-jiwa, jiwa-jiwa yang terikat. Lanjut. Pengalaman saya juga banyak melayani okultisme. Ya, ini tidak gampang, saudara. Satu ayat yang disampaikan Kisah Rasul 19 dikatakan begini, ya toh. Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Aku kenal. Siapakah engkau? Ini pentingnya kita harus dikenal oleh Tuhan. Dan kita juga harus dikenal oleh kuasa kegelapan. Karena dia tahu kita. Betul. Ya, betul Pak Gem. Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Jadi orang yang punya otoritas, punya kuasa, iblis pakai gemetar. Iblis ketakutan. Jangankan dia dekat-dekat kita, dia lihat aja kita dari jauh, dia lihat aja sudah kalang kabut. Kalang kabut ya. Nah, itulah sebenarnya
kita harus bangun. Kenapa kita harus bangun keintiman dengan Tuhan? Dengan Tuhan. Mungkin setiap kita pemirsa yang ada di rumah, sahabat EPI yang di rumah, itu pengalaman pribadi bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi memang Pastor Ku sendiri dalam pelayanan doa ya benar-benar menikmati ya, mengalami kuasa doa betul. seperti itu ya. Saya menikmati bagaimana sama dengan Pak Imbar katakan tadi, karunia roh sudah dicurahkan kepada kita. Makanya di dalam Kisah 101 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kami. Yes, begitu. Waktu Roh Kudus turun ke atas kami, jangan heran kita karunia roh itu terimpartasi dalam kehidupan kita. Yang Pak Imbar sampaikan tadi itu karunia membedakan roh. Itu 1 Korintus 12, 9 karunia itu ada kepada gereja Tuhan hari ini. Gitu. Dan Bapak yakin sekarang memang masih nyata? Nyata ya, seperti itu. Nah, sebelum nyata, oke, kita lagi tersambung dengan rekan kita ya. Kita tahan di nyata dulu ya. Selamat malam Pastor Jimmy. Malam. Nah, malam hari ini kita bicara tentang kuasa doa, Pastor. Ada mengikuti siaran kami malam hari ini? Ada ikuti. Oke. Nah, Pastor juga sebagai orang yang ada dalam satu komunitas ya di Gorontalo, komunitas doa. Nah, bagaimana melihat tentang kuasa doa bagi gereja Tuhan akhir-akhir ini, Pastor? Ya, terima kasih Pastor dan pimpinan Majelis Daerah Provinsi Gorontalo. Yes. Pak Gembala. Oke. Ya, pertama doa itu bukan hanya sekedar teori, tapi doa itu real, nyata dalam hidup si pendoa. Nyata. Jadi saya singkat saja, saya pernah kehabisan pribadi dulu ya, baru komunitas gereja. Pribadi dulu, saya pernah kehabisan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari lah. Nah, kita kan jangan munafik. Itu duniawi. Tanpa uang kita tidak bisa makan ya. Betul. Nah, ya, tapi kita perlu itu. Nah, jadi satu saat saya kehabisan uang untuk membeli beras dan saya berdoa dengan istri, termasuk plus puasa. Nah, puasa karena tidak ada makanan. Pas jam 6 sore, seorang datang kepada saya dan dia membawa beras. Dia kasih beras, saya bilang puji Tuhan. Setelah dia bilang, oke bro, saya doakan. Setelah dia pergi, saya langsung connect dengan Bapa di surga. Wow. Bapak, cuma beras, terus dapat ikan. Hal-hal kecil ya. Terus. Terus cuma ikan baru aku asal habis, gas asal habis. Nah, bro, teman-teman, saudara-saudara, saya kan antar dia sampai di depan rumah tuh, di depan pagar. Nah, setelah dia jalan kurang lebih 10 meter, itu saya terungkap langsung spontanitas. Tuhan, masa sih cuma beras? Artinya, ya, artinya Pastor Jimmy meyakini bahwa ketika Tuhan akan menjawab doa kita, itu semuanya tuntas, enggak tanggung-tanggung. Maksudnya begitu, bukan? Iya, benar. Oke, lanjut. Benar. Lanjut. Nah, langsung spontan. Ketika dia kasih beras, terima kasih bro, Tuhan berkati. Dia kan langsung pergi toh. Betul. Dia langsung pergi. Sekitar 10 meter, saya dalam hati, Tuhan, terus doi ikan, betul. doi gas. Bro, spontanitas DP Auto Innova. Balik. Dia bukan balik, dia atrek langsung. Ya, sampai 1 menit. Haleluya. Makanya itu yang saya maksudkan tadi. Pastor sengaja itu membuat kita untuk supaya berpikir, bukan bahwa tujuannya adalah Tuhan akan membayar lunas, menolong secara tuntas apa yang kita atau memberikan berkat secara penuh 100% apa yang kita butuhkan. Begitu ya? Oke, terus lanjut mobilnya langsung atrek. Nah, setelah dia atrek, dia langsung DP pojok kanan dia langsung turun dari oto kan. Langsung turun dari oto, pas sampai di muka pagar. Dia langsung turun dari oto. Dia langsung ambil envelopnya. Cair. Langsung envelop
Dia bilang, aduh bro, Haleluya. sorry lupa. Hmm. Ternyata dia sudah siapkan. Waduh, Kekuatan luar doa. biasa. Ternyata dia disiapkan. Hmm. Dan langsung ikan terbeli, gas terbeli. Wah, Haleluya. luar biasa. Itulah kekuatan doa, Inilah kekuatan doa. Doa bukan sekedar teori ya, tetapi doa itu harus real, nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Begitu. Dan jangan malu-malu minta sama Bapak. Betul. Jangan malu-malu. Kan dia kan orang pe Bapak. Betul, Orang pe betul, Bapak. betul. Nah, kalian udah kesaksian secara pribadi. Kalau secara komunitas atau dalam sebuah gereja, pernah mengalami kuasa doa? Oh, pernah. Nah, kalau dalam komunitas, kami kan dalam komunitas Laskar Kristus Yes. Gorontalo. Nah, Laskar Kristus Gorontalo. Nah, saya dan teman-teman berdoa untuk orang-orang yang belum seiman kan. Nah, belum seiman. Terus saya dari pihak komunitas kasih ini selalu saya ada hubungan dengan materi ya. Ada hubungan dengan materi. Nah, dari komunitas kasih beras juga ke saya. Nah, ini tahun-tahun ini. Apalagi zaman-zaman COVID. Banyak berkat mengalir uti. Luar Justru orang lain rasa susah. Bagi-bagi. Saya rasa berkelimpahan. Wah, luar biasa. Untuk COVID. Luar Nah, biasa. setiap dari pihak Full Gospel Laskar Kristus membagi berkat. Nah, saya tergerak membagi ke sekitar. Saudara-saudara ya. Ke sekitar. Nah, ke sekitar. Dan balas ke saya. Dan saya juga tidak mengharapkan mereka membalas. Membalas, betul. Nah, pernah saya kasih di tetangga 3 kilo beras saja, 3 kilo saja. Tiba-tiba keluarga dari Marisa kirim 1 koli. Wah. Nah itu jadi Full Gospel Laskar Kristus membagi ke saya. Saya juga bagi ke Menjadi penyalur orang lain. berkat, menyalurkan berkat Iya, itu. betul. Iya, ada. Iya. Wah, kita terputus nih. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, kita lanjut Pak Kuhu. Nanti Iya. sebentar disambung Ibu Salma. Iya. Jadi tentang Doa. doa. Ya. Doa begitu penting bagi setiap gereja Tuhan. Dan saya rindu membagikan tentang doa ini bagaimana kita orang percaya kekristenan itu harus berjalan dengan otoritasnya Tuhan. Sehingga kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan akan bekerja dalam setiap pelayanan kita. Pak. Yes, gitu ya. Yang saya alami pelayanan saya real ke orang-orang sakit. Tiap panggilan saya ke orang sakit. Memang itu ya, Iya, orang sakit, orang-orang yang terikat pada okultisme. okultisme. Memang sih ketika orang dipanggil, makanya pendoa syafaat itu adalah panggilan. Betul. Tidak semua yang masuk sebagai pendoa syafaat. Iya, makanya pendoa syafaat adalah jantung itu yang tidak terlihat. Makanya kita kalau di kota, ketika kita ada dalam kota, Yeremia 29 berkata, di mana kamu dibuang, berdoalah untuk kota itu, kesejahteraan kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan Kesejahteraan juga. kita. Kita betul. harus peka dengan kota di mana kita ada hari-hari ini di kota ini. Gereja Tuhan harus banyak pemetaan dengan keadaan kota ini. Betul. Mungkin kalau kita mau sampaikan tentang doa kepada banyak hamba Tuhan, ada banyak persepsi, ada banyak perbedaan antara kita. Tapi buat saya doa itu luar biasa, Pak Gembala. Yes. Doa itu adalah hubungan kita, keintiman dengan Tuhan. Orang tidak bisa berdoa kalau kita tidak punya keintiman. Betul. Apalagi kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kecuali doa makan. Ya, Kecuali doa tidur tuh. Ya, Tapi mungkin- kalau bicara maksudnya spesifikasi tentang doa atau bagaimana doa itu betul-betul menjadi bagian yang kita rasa ini bagian kita nih loh kayak Iya, Bapak betul. kan Iya. Tuhan kasih karunia itu, maka ini memang tidak mudah. Kita doa bukan sekedar seperti doa makan, itu maksudnya bukan betul, ya? iya. Makanya doa ketika kita Tuhan kasih karunia itu, Alkitab berkata berikan itu dengan cuma-cuma. Mungkin Pak Gembala punya karunia berbeda, Betul. Ibu sama punya karunia berbeda, dan saya punya karunia berbeda, dan kita harus satukan karunia itu. Yes, betul. Sehingga nama Yesus yang dimuliakan di dalam Gereja setiap- sempurna. Betul, Ya, Pak ya. Gembala. Ada yang bagian tangan, ada yang bagian Iya, kaki, ada betul. yang bagian Iya, kalau kita mau lihat di perjanjian lama, begitu banyak nabi-nabi berdiri buat bangsa Israel.
Yesus juga berdiri buat murid-murid. Yes. Dia sering berdoa di bukit, membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa. Yesus ternyata adalah pendoa syafaat. Betul. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Betul ya. Iya. Makanya kita harus sadar kalau kita dipanggil oleh Tuhan sebagai pendoa syafaat, lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Wah, doa bukan sekedar retorika. Doa adalah sebuah keintiman. Keintiman. Doa adalah sebuah kekuatan. Itu yang disampaikan evangelis Kuhu tadi. Dan kalimat-kalimat terakhir dia berkata bahwa doa itu adalah bagian daripada kita mengambil beban orang. Itu doa syafaat. Dia singgung tadi Abraham sebagai pendoa syafaat. Yesus yang ada di dunia, dia sebagai pendoa syafaat. Yes. Bahkan dia mengajar orang tentang berdoa, doa Bapa kami. Dan sampai sekarang Yesus di sorga pun dia sedang bersyafaat. Amin. Ini hebatnya Tuhan kita. Yes. Makanya kita terus menikmati kuasa doa. Ibu Salma, Amin. lanjut. Kalau saya doa itu ya memang luar biasa. Dan sampai sekarang ini saya kalau saya dalam kekurangan, saya tidak pernah mengandalkan Tuhan, saya tidak pernah mengandalkan manusia. Saya selalu datang kepada Tuhan karena saya percaya bahwa pertolongan kami itu bukan datang dari manusia. Tapi datang dari Tuhan. Kayak saya belajar sama Hana ya di 1 Samuel 10 ya. Dan lihat situ Hana walaupun dia mengalami banyak masalah, banyak mengalami tantangan, tapi dia tidak pernah lari kepada manusia. Bahkan dia mengalami pergumulan itu, masalah yang dihadapi bukan cuma 1-2 minggu, 1-2 bulan, tapi bertahun-tahun. Dia tidak mengandalkan manusia, dia tidak mengandalkan suaminya, tapi dia dari tahun ke tahun dia datang di bawah kaki Tuhan. Jangankan dia mengandalkan suami bikin sakit hati ke dia kan. Dia bertahun-tahun dia berdoa kan, justru kebalikan daripada dia disakiti oleh suaminya. Iya betul, dia seperti datang, itu. Dia datang kepada Tuhan di bawah kaki Tuhan dan dia selalu sampai pun waktu dia datang kepada Tuhan itu dia tetap ada juga masalah kan waktu dia datang kepada Tuhan disangka dia perempuan bersila ya kan. Tapi dia tidak pernah menyerah, dia tetap datang di bawah kaki Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Oke, lanjut. Akhirnya kan dengan ketekunannya dia datang di bawah kaki Tuhan, maka apa yang menjadi pergumulannya itu dijawab oleh Tuhan. Bertahun-tahun dia punya masalah. Tapi bertahun-tahun dia berdoa. Jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lanjut. Oke, sedikit 2 menit saya berikan kesempatan, berikan pesan-pesan kepada pemirsa yang sedang bersama dengan kita, merupakan bagian daripada penutup malam hari ini. Silakan Pak Kuhu. Para pemirsa yang ada di rumah, ya kita adalah pendoa syafaat. Amin. Baik yang melayani di gereja dan ada di rumah. Yes. Dari mari kita intim dengan Bapa di sorga. Amin. Karena ketika kita intim dengan Bapa di sorga, Alkitab berkata, apa saja yang kamu minta pasti akan diberikan. Begitu, Pak. Karena kita meminta kepada Allah yang mengenal segala kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Dan sekali dia berjanji, dia akan tepati janjinya. Ibu Salma, sampaikan kepada pemirsa apa menjadi pesan-pesan kepada mereka. Pesan saya ambil saja di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ya, jadi sesibuk-sibuk apapun kita tetap luangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, karena doa adalah kekuatan kita. Doa segala-galanya bagi kita, apalagi di hari-hari ini. Tanpa doa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan doa kita akan melihat mujizat Allah, pertolongan Tuhan yang luar biasa yang kita alami. Dan perkatakan dengan iman, kita harus punya iman. Setiap firman itu kita perkatakan dengan iman. Dan itu seperti tadi saya katakan, ayat mas saya yaitu dalam Lukas 1 ayat 37.
Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Wah. Amin. Amin. Sebelum kita akhiri siaran malam hari ini, Pak Kuh akan berdoa untuk kita semua yang ada di studio dan pemirsa yang sedang bersama dengan Iya. kita pada malam hari ini. Silakan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami ada di Yes. studio ini Tuhan. Yes. Bagi sahabat-sahabat FB yang ada di rumah. Yes. Terima kasih Tuhan, firman sudah diseringkan malam hari ini. Yes. Kami percaya setiap kami akan Amin. mengalami perjumpaan dengan Ya, Tuhan. haleluya. Kami dari studio ini sama-sama berdoa Dalam nama bagi Yesus. sahabat-sahabat FB yang ada di rumah malam Dalam hari nama ini. Yesus. Gereja Tuhan yang ada di rumah Haleluya, ini. Kami haleluya. berdoa di dalam Dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus. Kasih Dalam nama karunia Yesus. turun atas saudara. Dalam Kami nama berdoa yang sakit di rumah, Dalam yang nama ada di Yesus. rumah Dalam sakit. nama Yesus. Kami Amin. berdoa di dalam Dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus. Aliran-aliran kesembuhan Dalam nama mulai Yesus. mengalir malam hari Dalam ini. nama Yesus. Yang sakit Dalam jantung nama disembuhkan, Yesus. Dalam nama sakit Yesus. ginjal disembuhkan, Dalam nama sakit Yesus. asma disembuhkan, Dalam nama kanker Yesus. tumor sembuh nama- di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar channel ini menjadi berkat bagi Amin. Gorontalo. Amin. Kami Amin. melepaskan berkat atas Amin. kota ini. Dalam nama Diberkatilah Yesus. Gorontalo. Dalam nama Ada Yesus. lawatan Dalam Tuhan nama terjadi Yesus. atas Amin. kota ini. Dalam nama Gereja Yesus. Tuhan menuai di air Amin. zaman di dalam Amin. nama Yesus. Amin. Diberkatilah pemerintah yang ada di Amin. Provinsi Haleluya. Gorontalo. Haleluya. Diberkatilah tanah udaranya. Amin. Diberkatilah laut, hasil bumi yang ada. Amin. Diberkati Dalam oleh nama Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapak di Dalam surga. nama Yesus. Kami berdoa khusus buat Pak Gembala Amin. dan Haleluya. Ibu Gembala serta anak-anak dan seluruh jemaat eklesia Tuhan. Glory, haleluya. Tuhan Engkau pakai mereka Tuhan. Amin. Berikan mereka kekuatan, perlindungan daripada Dalam Tuhan. nama Yesus. Pengurapan baru turun atas Dalam mereka nama di dalam Yesus. nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Engkau berkata, aku menyertai kamu Dalam nama- sampai kesudahan dunia. Dalam nama- Terima kasih pada sorga. Kami akhiri Tuhan malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Ada dari Tarakan, Raymond Koraa ya, tahu ya, kenal ya. Ada dari katanya dari Tarakan ya. Lalu menyampaikan juga doa adalah napas bagi orang yang percaya. Ada Yolanda Wauruntu ya. Terima kasih atas kebersamaan malam hari ini dan Ibu Meske Muksin bersama dengan kita malam hari ini. Dan sekali lagi pemirsa, kehadiran kami malam hari ini harusnya kami ingin lebih lagi, namun waktu juga yang akan harus memisahkan kita malam hari ini. Jangan lupa kita akan kembali pada hari-hari akan datang dalam acara 2 menit saja hari Senin dan hari Selasa. Dan malam hari ini kami dari studio jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kalimat, perkataan atau apa yang kami buat malam hari ini tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan biarlah doakan supaya siaran ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Ibu Salma, terima kasih Pak Jepri, terima kasih buat kita semua dan kami Samuel Pangalo bersama kru malam hari ini menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.